Indonesia project means nothing to me, so I'm not going to talk about it. It's irrelevant to me. It's what we do here. We've got our unique benefits of Malaysian football, and with that we've got unique challenges as well. And we've got to kind of understand both to get the right steps to move forward, and that's with His Royal Highness and everybody around us. That's what we want to do. I see massive potential. Pelatih Timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi Timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Times, maybe a million times, God knows for how long. And the sports authorities are only, their jurisdiction is only through the sports regulations. We're not involved in the civil, let's say, matters. AFC ubah format babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal diuntungkan. Pelatih Timnas Malaysia lontarkan pernyataan kontroversial, proyek naturalisasi Timnas Indonesia tidak bermakna apa-apa. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Klamovski lontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Salah satu contoh yang sudah terbukti sukses adalah cara PSSI dengan proyek naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarier di negeri Eropa. Tujuannya tentu untuk mendongkrak prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi mengesankan dalam 5 tahun terakhir. Bertambahnya prestasi berarti juga makin banyak pemain berkelas di Eropa yang bersedia bergabung dengan Timnas Indonesia. Masuknya para pemain dari liga-liga top Eropa membuat Timnas Indonesia mampu menandingi negara-negara besar di Asia. Mereka jadi tulang punggung skuad Timnas Indonesia saat ini. Malaysia saat ini di bawah kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan Indonesia. Hector Hevel dan Gabriel Palmero jadi dua nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter Klamovski mengaku bahwa cara yang dilakukan Timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter Klamovski dalam video trailer acara bola itu live edisi 1 Mei 2025 yang diunggah oleh Instagram Astro Arena. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia, Kerajaan Malaysia, dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola, lanjutnya. Meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Fondasi yang kuat harus dibangun untuk membuat Malaysia bisa maju pesat di dunia sepak bola. Dirinya enggan mengomentari apa yang telah sukses dipraktekkan di negara lain, termasuk proyek naturalisasi PSSI untuk Timnas Indonesia. Ya, dan kami harus rendah hati mengetahui bahwa kami masih jauh dari itu saat ini, ujar ex-pelatih FC Tokyo tersebut. Tetapi dengan kerja keras dan komitmen, kami dapat mengambil langkah maju dan itu seperti yang saya katakan sebelumnya karena kami berada di fase konstruksi saat ini, mencoba membangun fondasi untuk melakukan itu. Tetapi Anda tahu, itu tidak relevan dengan apa yang dilakukan negara lain dan saya katakan itu dengan hormat, tutupnya. AFC ubah format babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia bakal diuntungkan.
Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dikabarkan akan menerapkan format baru untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Format ini diyakini bisa memberikan angin segar bagi timnas Indonesia yang masih berjuang di fase ketiga. Menurut dokumen resmi AFC, babak keempat akan diikuti oleh 6 tim yang finish di posisi ketiga dan keempat dari masing-masing grup pada ronde ketiga. Keenam tim itu akan dibagi ke dalam 2 grup berisi 3 tim. Format pertandingan dilakukan secara round robin, setiap tim main 2 kali, dan digelar di lokasi netral. Hanya juara grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan saling bertanding dalam format home-away untuk memperebutkan tiket playoff antar konfederasi. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi keempat grup C dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Meski sempat dilumat Australia 1-5 di laga terakhir, peluang Garuda masih terbuka. Dengan 2 laga sisa melawan Cina, 5 Juni, dan Jepang, 10 Juni, timnas Indonesia hanya membutuhkan tambahan 4 poin untuk mengamankan posisi di peringkat 3 atau 4 klasemen akhir, sekaligus lolos ke babak keempat. Saingan terdekat Indonesia adalah Bahrain dan Cina, yang masing-masing mengoleksi 6 poin. Dengan performa positif di laga kandang sebelumnya, Indonesia berpeluang besar meraih poin saat menjamu Cina di SUGBK. Jika mampu mencuri 1 poin dari Jepang di laga terakhir, Garuda sangat mungkin memastikan tempat di ronde keempat. Jika lolos ke babak keempat, Indonesia berpotensi bertemu tim-tim kuat dari Timur Tengah yang saat ini menempati peringkat 3-4 klasemen grup lain seperti Grup A, UEA 13 poin, Qatar 10 poin. Grup B, Irak 12 poin, Oman 10 poin, Arab Saudi 10 poin. Namun, berdasarkan gambar peringkat terkini dari AFC, Indonesia kini berada di posisi ke-6 dari klasemen gabungan peringkat 3-4 grup. Hal ini menunjukkan bahwa skuad Garuda masih dalam jalur yang tepat untuk masuk ke babak keempat. Menariknya, Irak dikabarkan akan menjadi tuan rumah untuk fase grup babak keempat. Hal ini bisa menjadi tantangan tambahan bagi Indonesia, jika akhirnya berada satu grup dengan negara tersebut. Dengan sistem baru ini, Indonesia hanya perlu menjadi juara dari grup berisi 3 tim untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Format ini lebih ringkas dan kompetitif, serta memberikan kesempatan besar bagi negara seperti Indonesia yang sedang dalam masa transisi dan pembangunan skuad. Meski begitu, persaingan di ronde 4 tetap berat. Melawan tim-tim seperti Qatar, Oman, atau UEA bukan perkara mudah. Namun setidaknya, jalan menuju Piala Dunia tidak lagi terlalu jauh. 1 grup, 2 pertandingan, dan peluang emas menanti jika timnas mampu menjaga konsistensi.